Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi kita bersyukur sama Tuhan karena kita masih sekali lagi diberi kesempatan untuk beribadah bersama. Mungkin lagi-lagi kita tidak bisa bertemu hanya via online, tapi biarlah ibadah kita benar-benar dari hati kita yang terdalam. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bersatu sejenak karena kita mau mencari Tuhan bagaikan tanah kering yang merindukan air. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini, menjamah setiap kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita katakan lagi bagaikan tanah kering, ya Tuhan, yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwa
Jemaat Tuhan bangkit berdiri. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kebaktian kita pada pagi hari ini didirikan dan dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian berkat, anugerah dan pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita mau lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah mengampuni setiap kita. Tapi seringkali mungkin kita lalai. Kita seringkali tidak mengampuni orang yang bersalah sama kita. Seringkali kita hanya melupakan masa lalu, tapi tidak berdamai dengan masa lalu kita. Saya mengundang setiap jemaat untuk benar-benar lebih sungguh mengampuni. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdoa secara pribadi. Minta pertolongan Tuhan untuk mengampuni. Tidak mudah untuk mengampuni, tapi Tuhan ingin kita benar-benar mengampuni setiap orang yang sudah bersalah sama kita, seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Kita tahu kuasa Tuhan lebih besar menolong setiap kita. Mengampuni lebih sungguh.
sudah mengampuni setiap kita. Mungkin sulit untuk mengampuni orang, tapi kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita, memberikan kekuatannya kepada setiap kita untuk mengampuni. Kita benar-benar minta tolong sama Tuhan. Tuhan, aku mau lepaskan semua pengampunan Tuhan. Aku gak mau lagi nyimpen kepahitan di hatiku Tuhan. Sulit Tuhan. Tapi kami mau Tuhan benar-benar meminta pertolongan-Mu Tuhan. Untuk melepaskan kami dari rasa kepahitan ini Tuhan. Melepaskan kami dari dendam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Shalom, ya ada sukacita, amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk setiap kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Sambil kita tepuk tangan, kita bersorak untuk Tuhan, kita bergerak bagi Tuhan. Karena selalu baru rahmat Tuhan di setiap hidup kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, kita katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tiada berkesudahan. tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, kita mau lanjut lagi memuji Tuhan karena kita tahu bahwa Allah itu baik buat setiap kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kita tetap bersorak bagi Tuhan, tetap kita semangat untuk Tuhan. Kita mau nyanyi untuk Tuhan, kita nyatakan benar-benar bahwa Allah itu baik setiap saat kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya
Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sorak-sorai bagi Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita nyatakan, Tuhan, ketika hatiku telah disakiti, ajari kami Tuhan, beri kami hati yang mengampuni. Ketika hidup kami telah dihakimi, mungkin Tuhan, kami merasa ini bukan salah kami merasa bahwa Tuhan ini gak adil, tapi berikan kami hati Tuhan yang mengampuni, mengasihi Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami tidak mampu Tuhan, pada Engkau lebih dulu mengampuni setiap kami Tuhan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Kita katakan lagi dari awal, ketika hatiku Tuhan telah disakiti. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa
tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada waktu. Kepada hambanya saya persilakan. Ya, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengar merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami untuk kami boleh menjadi pendengar. Dan kami pun juga menjadi pelaku firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi setiap kami. Tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, biarlah Tuhan tolong hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman Tuhan sesederhana mungkin, sejelas mungkin, dapat dimengerti dan diaplikasikan dalam hidup hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berserah. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pastinya setiap kita mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi. Sebagai contoh, setiap kita pasti membutuhkan yang namanya makanan, benar ya? Dan ketika kita membutuhkan suatu makanan, kita pasti akan berjuang mati-matian untuk kita bisa memperoleh makanan itu. Karena kalau misalkan kita tidak makan, secara otomatis pasti tubuh kita akan lemas. Kalau misalkan tubuh kita lemas, nanti kedepannya kita pun tidak akan bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan kita mau pikir-pikir gitu ya, memang ada begitu banyak kebutuhan-kebutuhan kita yang harus kita penuhi. Itulah sebabnya dalam ilmu ekonomi kita pasti akan mengenal suatu kebutuhan-kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia gitu ya. Dan yang terlebih penting adalah kebutuhan primer, benar ya, makanan, sandang, pangan, papan ya, sandang, pangan, papan. Dan kita pasti akan berjuang mati-matian untuk memperoleh, untuk mendapatkan kebutuhan itu karena kita pengen terus hidup di tengah-tengah dunia ini. Benar Bapak Ibu ya? Nah, Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita pun juga akan membahas tentang suatu kebutuhan yang seharusnya kita pun juga harus berjuang mati-matian untuk memperoleh kebutuhan itu. Tentunya bukan sandang, tentunya bukan pangan, tentunya juga bukan papan. Tapi kita akan mencari tahu kebutuhan apa yang Tuhan berikan, kebutuhan apa yang sebenarnya kita cari dan kita peroleh dan kita terima dan kita miliki sebagai orang Kristen yang sejati. Nah, kebutuhan inilah yang paling mendasar Bapak Ibu, karena ketika kita mempunyai itu, kita akan beroleh suatu hidup. Nah, mari Bapak Ibu kita membuka dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-20 saja ya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-20. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ayat yang ke-20 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, minggu lalu kita belajar tema tentang roti hidup ya. Tuhan mengatakan bahwa akulah roti hidup. Dan pada saat ini kita akan membahas terang hidup. Perkataan Tuhan tentang dirinya, tentang identitasnya, yaitu kalau misalkan dalam bahasa Yunani, ego eimi, aku adalah. Ya. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang akulah terang dunia. Nah Bapak Ibu, pada sekitar abad yang keempat, ada salah satu di Korintus, hiduplah seorang filsuf Yunani yang sangat terkenal ya. Namanya adalah Diogenes. Diogenes ini terkenal sebagai filsuf yang bertempat tinggal di dalam tong kayu atau disebut barel Bapak Ibu. Nah, ia tidak memiliki rumah untuk pulang. Kemanapun ia pergi pasti membawa tong kayu tersebut. Setiap hari ia bangkit dari tong kayu, menyalakan lampu minyaknya dan berjalan mengelilingi kota sambil berkata, "Gelap, gelap, mengapa begitu gelap?" Orang-orang yang melihat pasti akan berpikir bahwa dia adalah orang gila. Karena dia berjalan pada waktu siang hari dan dia membawa suatu lilin kecil dan
pada saat dia membawa lilin kecil, dia sambil berkata, gelap, gelap, mengapa begitu gelap? Tidak heran dia disangka oleh orang bahwa dia adalah orang yang gila. Pada saat dia dikatakan oleh orang-orang sekitarnya bahwa dia adalah gila, dia cuma menjawab, aku sedang mencari orang yang jujur di sini. Ini sahut Diogenes. Bapak Ibu, hari demi hari Diogenes ini menghabiskan waktunya untuk berkeliling kota dan berbicara seperti itu. Dia setiap hari dia keliling kota dan dia pasti bilang, gelap, gelap, mengapa begitu gelap? Pada saat ada orang menyaut, kamu ini gila. Karena pada siang hari pasti ada cahaya yang terang. Tapi mengapa engkau bilang gelap, gelap? Dan begitu gelap, Diogenes pasti akan menjawab, aku hanya mencari orang yang jujur di dunia ini. Hari-hari terus dilakukan Diogenes, setiap hari dia melakukan hal yang demikian. Sampai suatu ketika karena dia ini terus-menerus melakukan hal yang demikian, dia namanya Diogenes ini dikenal oleh salah satu Iskandar yang namanya Iskandar Agung ya. Salah satu kaisar yang bernama Iskandar Agung. Dan suatu kali Iskandar Agung ini datang di kota Korintus, banyak orang mendatangi dia dan menyembah Iskandar Agung ini. Tapi pada saat itu hanya satu orang yang tidak mau datang, yang adalah Diogenes itu sendiri. Diogenes tidak mau datang ke Iskandar Agung, padahal banyak orang yang mau datang ke Iskandar Agung. Dan hanya dia sendiri tidak mau datang. Singkat cerita Bapak Ibu, ketika si Iskandar Agung ini melihat dan tahu bahwa hanya satu orang ini tidak mau datang, akhirnya Iskandar Agung ini mendatangi si Diogenes ini. Diogenes didatangi oleh Iskandar Agung dengan banyak pengawal. Iskandar Agung datang dan dia mengetuk barel, yaitu tong kayu yang si Diogenes tempati. Dia ketuk dan dia bilang, keluarlah hai Diogenes, aku telah mendengar bahwa kebijaksanaanmu itu begitu besar. Apakah yang dapat saya perbuat untukmu? Balas Diogenes demikian Bapak Ibu. Pergilah dari sini, engkau menghalang-halangi cahaya masuk ke rumahku. Wow, ini jawaban yang sangat mengagetkan Bapak Ibu. Kamu gak usah datang ke sini. Karena ketika engkau datang, engkau menghalangi cahaya yang masuk di dalam rumahku. Pada saat itu si Iskandar Agung ini langsung bilang, hampir saja gelap itu menguasaiku. Jika aku tidak menjadi seorang Iskandar Agung, aku ingin menjadi Diogenes saja. Bapak Ibu, cerita singkat ini menceritakan bahwa dunia ini sudah penuh dengan kegelapan. Bapak Ibu, gelap di sini bukan berarti tentang tidak ada cahaya. Gelap di sini bukan berarti tentang tidak ada lampu yang bisa menyinari orang-orang. Tapi gelap di sini dimaksudkan adalah gelap yang disebabkan oleh hati manusia yang benar-benar sudah gelap. Berbicara tentang hati manusia yang sudah gelap, Bapak Ibu, tentunya kita pasti akan sadar ketika ada begitu banyak orang jahat ada sekitar kita. Atau bukan orang jahat saja. Misalkan ada sekelompok orang yang tidak baik ya sama aja ya orang jahatnya. Sekelompok orang tidak baik, pasti kita akan menyebutnya bahwa dia berada di dalam kegelapan, benar ya? Nah, Bapak Ibu, seperti inilah yang dimaksudkan oleh Diogenes. Diogenes itu ketika berjalan keliling membawa lilin kecil, dia itu bermaksud tentang pengen menegur orang-orang bahwa hati manusia itu sudah gelap oleh dosa. Hati manusia itu sudah kotor oleh dosa. Itulah sebabnya tidak ada cahaya. Itulah sebabnya tidak ada terang yang bisa menyinari kegelapan itu. Sehingga orang akan berjalan di dalam terang itu. Bagi Diogenes, semua orang telah berada di dalam kegelapan. Banyak orang yang mulai egois dengan apa yang ada. Banyak orang menjadi iri hati. Dan ada begitu banyak orang yang mengalami kebencian. Bahkan tidak banyak, setiap orang-orang mengalami kepahitan yang luar biasa yang bisa mengakibatkan orang menjadi terpuruk oleh keadaan yang ada. Bapak Ibu, bagi Diogenes, dia mengatakan bahwa semua orang berada di dalam kegelapan. Dan ketika saya mendengarkan hal itu, dan ketika saya membaca hal itu, kalau misalkan dikatakan oleh semua orang, berarti termasuk saya, berada dalam kegelapan. Dan ketika kita menyelidiki firman Tuhan, ternyata memang benar Bapak Ibu. Dalam Roma pasal yang ke-8,
ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18. Roma pasal yang ke-8 ayat 9 sampai 18. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai 9 sampai 18. Di situ memang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar dan tidak ada seorang pun yang baik, Bapak Ibu. Nah, dengan demikian berarti kata-kata Diogenes ini berarti mencakup semua orang berada di dalam kegelapan. Mungkin kita langsung berpikir, Bapak Ibu, gak mungkin. Saya sudah mendapatkan terang. Saya sudah terima Yesus kok. Saya sudah terima kebenaran itu. Secara otomatis saya akan punya terang. Benar, Bapak Ibu. Dan itulah yang kita renungkan saat ini. Mari Bapak Ibu kita tetap terus menelusuri bagian dari firman Tuhan ini. Saya sudah katakan tadi, terang di sini bukan berarti tidak ada lampu. Terang di sini bukan berarti tidak ada cahaya. Tapi terang di sini berbicara tentang terang bersifat spiritual atau bersifat rohani. Hal ini dapat kita ketahui dari mana, Bapak Ibu? Nah, kata-kata Tuhan Yesus ini dapat kita ketahui dari sisi konteks, Bapak Ibu. Nah, pada zaman di mana Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia." Di sini Tuhan Yesus mengatakan lewat perayaan yang namanya Hasukot atau perayaan Hari Raya Pondok Daun. Nah, perayaan Pondok Daun ini adalah merayakan suatu kegembiraan bahwa Tuhan atas penyertaan Tuhan 40 tahun bagi bangsa Israel pada waktu itu. Perayaan Hari Raya Pondok Daun adalah hari raya peringatan akan penyertaan Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Dan orang-orang Yahudi itu akan merayakan Hari Raya Pondok Daun ini secara besar-besaran selama 7 hari. Nah, bayangkan Bapak Ibu. Jadi selama 7 hari mereka akan merayakan Hari Raya Pondok Daun ini dengan secara besar-besaran. Dan pada hari yang ke-7, orang-orang Yahudi akan merayakan Hari Raya Pondok Daun ini dengan suatu cahaya yang sangat terang, dengan satu cahaya yang sangat-sangat benar-benar terang benderang. Dan hal ini untuk mengisyaratkan sebagai simbol bahwa dulu bangsa Israel sudah disertai Tuhan selama 40 tahun melalui tiang api. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, pada saat perayaan yang sangat terang benderang itu, Tuhan Yesus itu langsung berdiri dan Tuhan Yesus bilang, "Hai semuanya, akulah terang dunia." Bapak Ibu coba kita bayangkan, dari perayaan yang sangat terang itu, dari cahaya yang sangat terang itu, Bapak Ibu, ini coba kita mengilustrasikan. Bapak Ibu ada di dalamnya dan tiba-tiba ada seorang anak muda berumur 30-an. Dia tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan dia bilang, "Akulah terang dunia." Bagaimana respon Bapak Ibu? Mungkin kita akan kaget. Benar ya? Mungkin kita akan kaget. Ini anak umur 30-an kok. Kemluwete, bahasa Jawanya kemluwelet ya. Kok dia bilang akulah terang dunia pada saat perayaan terang itu dipancarkan secara luar biasa. Orang Yahudi itu kaget. Makanya Bapak Ibu kalau misalkan kita baca di dalam ayat yang ke-13 sampai seterusnya. Ada perseteruan antara orang Yahudi dengan dengan Tuhan Yesus. Ya, benar ya? Ada perseteruan antara orang Yahudi dengan Tuhan Yesus. Bagaimana kamu bilang terang dunia? Siapa saksimu? Tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, "Aku bersaksi. Ada saksiku. Adalah Bapa yang mengutus aku. Dia adalah saksiku." Kalau misalkan Bapak Ibu baca, silakan baca setelah ibadah ini, silakan baca Bapak Ibu ya. Orang-orang Yahudi tidak mau. Orang-orang Yahudi tidak sama sekali setuju dengan kata-kata Tuhan Yesus ini. Dia berkata, "Akulah terang dunia." Di tengah perayaan terang yang besar-besaran. Dengan demikian Bapak Ibu seolah-olah Tuhan Yesus itu pengen bilang, terang yang sesungguhnya engkau rayakan ini adalah aku. Terang yang telah menyertai dan melindungi umat Israel di padang gurun itu adalah aku. Mereka mendapatkan terang sehingga mereka dapat berjalan dan tidak terjatuh. Demikian juga dengan kalian sesungguhnya. Ketika kalian mengikut aku, maka engkau akan beroleh hidup dan mempunyai terang itu. Sehingga engkau tidak berjalan di dalam kegelapan.
Seolah-olah Tuhan Yesus itu ingin berkata demikian Bapak Ibu. Terang yang kau rayakan, terang yang menyertai nenek moyangmu dulu, itu adalah aku sendiri. Yang melindungi mereka, yang menaungi mereka, yang melindungi mereka dari kedinginan, yang membawa mereka di dalam terang, sehingga kaki mereka tidak terantuk, sehingga mereka tetap terus berjalan, sehingga mereka tetap terus tidur dengan nyaman. Siapa itu? Dia adalah aku. Dan sekarang aku ada di sini. Akulah terang dunia, kata Tuhan Yesus. Dan bukan hanya kepada orang Yahudi Bapak Ibu. Kata Tuhan Yesus ini diberikan juga kepada kita. Kita yang mungkin dulunya kita adalah gelap. Tapi Tuhan bilang, hai umatku, akulah terang dunia. Dan ketika engkau mengikut aku, engkau beroleh hidup. Dan engkau tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Ketika engkau mengikut aku, engkau mempunyai terang itu, yaitu aku sendiri. Wow, bukankah ini berita gembira Bapak Ibu? Dan saya meyakini, dan saya percaya bahwa di antara kita sekarang sudah tidak berjalan di dalam kegelapan. Benar ya? Itu puji Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga kita mempunyai sang terang itu. Sehingga kita mempunyai Yesus itu yang ada dalam diri kita. Sehingga kita mempunyai Dia yang terus memberikan perlindungan bagi kita. Dan saya meyakini hal itu. Dan kita percaya. Saya percaya jemaat GKK Pondok Chandra sudah percaya akan hal itu. Sudah memegang akan Yesus sebagai terang dunia itu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Dan ketika kita mempunyai terang. Dan ketika kita sudah percaya dan kita pegang terang itu. Ada beberapa hal yang kita miliki Bapak Ibu saat ini. Mari kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, ketika kita punya terang itu, kita mendapatkan perlindungan. Yang pertama, ketika terang dunia itu kita miliki, ketika terang dunia itu kita percayai, kita mendapatkan suatu perlindungan. Bapak Ibu, kata terang di sini menyatakan suatu terang yang bersinar. Dan fungsinya adalah itu melindungi. Ya, yang pertama fungsinya adalah melindungi, dan yang kedua fungsinya mengamankan. Sama seperti yang saya bilang tadi. Ya, ketika bangsa Israel dalam padang gurun, terang itu bukan cuman hanya menyinari mereka supaya mereka tidak terantuk batu. Bukan, tapi terang itu melindungi bangsa Israel dari kedinginan padang gurun. Terang itu menyinari bangsa Israel sampai melindungi mereka, mengamankan mereka dari segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Bapak Ibu, ini fungsinya. Ketika kita punya terang itu, maka Tuhan, sang terang itu akan melindungi kita, akan mengamankan kita dari segala sesuatu yang akan merintangi kita. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Inilah yang kita miliki sekarang. Yang kedua Bapak Ibu, ketika kita punya terang itu akan menyingkapkan segala kegelapan yang ada. Dan ini sangat benar-benar nyata Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kita berada di dalam gelap, misalkan sebagai contoh lampu kita, listrik kita padam. Pasti kita tidak akan tahu di depan kita itu apa. Benar ya? Pasti kita tidak akan tahu juga apa yang kita pegang. Benar ya? Pasti kita juga tidak akan tahu apa yang terjadi setelah ini. Benar ya? Ketika listrik itu padam, mati semuanya, kita pasti nggak akan tahu. Kita akan tahu dari mana ketika malam hari listrik padam. Kita akan tahu dari cahaya yang bersinar. Benar ya? Nah, demikian halnya Bapak Ibu, ketika kita punya terang itu akan bersinar bagi kita. Itu akan menyingkapkan kegelapan yang ada dalam diri kita. Kita akan tahu mana yang salah. Kita akan tahu mana yang tidak benar. Dan kita akan tahu bahwa kita berada di dalam kegelapan. Kita akan tahu bahwa kita berada di dalam dosa. Karena sang terang itu akan memberikan cahaya yang bersinar. Dan kita akan tahu bahwa walah, hidupku sudah enggak benar. Walah, aku sudah tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena sang terang itu akan menyingkapkan suatu kebenaran dalam hidup kita. Fungsi kedua, terang itu akan menyingkapkan kegelapan yang ada. Yang keempat Bapak Ibu, yang ketiga Bapak Ibu. Yang pertama kita belajar terang itu akan memberi perlindungan. Yang kedua kita belajar terang itu akan menyingkapkan kegelapan yang ada.
Yang ketiga, terang tersebut akan memberi kita hidup. Ya, sudah jelas di ayat ke-12, melainkan akan mempunyai terang yang hidup. Kita mempunyai hidup, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa kita sekarang hidup, benar ya? Kita hidup semuanya. Tapi apakah kita pernah memikirkan kehidupan kekal kita nanti? Ada begitu banyak orang yang tidak memikirkan tentang kehidupan kekal. Banyak orang memikirkan tentang kehidupan yang ada duniawi. Pokoknya aku hidup sekali, ya aku seneng-seneng aja, benar ya? Hidup hanya sekali, yang aku buat sekarang seneng. Karena hidup hanya sekali kok. Tidak heran Bapak Ibu ketika orang berpikiran seperti ini, mereka akan melakukan segala sesuatu yang mereka inginkan. Tanpa mereka pikirkan bahwa apakah mereka lakukan itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Banyak orang kan berpikir bahwa ketika hidup di dunia, cukup di dunia saja. Nanti masalah di akhirat, masalah di kekekalan, biar Tuhan yang atur. Banyak orang berpikir seperti itu. Tapi sekarang kita memikirkan Bapak Ibu, ada kebutuhan kekal yang harusnya kita capai dengan kita mempunyai sang terang itu. Ketika kita mempunyai terang itu, ketika kita memiliki Yesus itu, sang terang itu, maka kehidupan kekal itu kita akan peroleh Bapak Ibu. Dan itu adalah pengharapan yang Tuhan berikan pada setiap orang. Dia berkata dalam ayat yang lain, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat 16 berkata, kalau misalkan kau percaya dengan sang anak yang diutus oleh Bapa, maka engkau akan beroleh hidup yang kekal. Ini suatu penghiburan, ini satu kegembiraan bagi kita. Ada satu kebutuhan kita untuk kita mempunyai kehidupan kekal nanti. Dan itu sudah digenapi oleh Yesus, sang terang itu. Ketika kita memiliki terang, kita memiliki hidup yang kekal. Yang keempat Bapak Ibu dan yang terakhir. Ketika kita memiliki terang, kita disebut sebagai anak-anak terang. Ketika kita memiliki terang itu, kita disebut sebagai anak-anak terang. Bukan sekedar terang itu melindungi kita, mengamankan kita dari kegelapan. Bukan cuma sekedar sang terang itu menyingkapkan segala kegelapan kita. Bukan juga sang terang itu mempunyai kehidupan yang kekal bagi kita. Tapi ketika kita memiliki terang, kita disebut sebagai anak-anak terang. Kalau Bapa kita terang, kalau misalkan Tuhan kita, saya revisi. Kalau Tuhan kita yaitu Yesus itu adalah sang terang. Dan ketika kita percaya, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Secara otomatis identitas itu akan melekat bagi kita sebagai anak-anak terang. Kita mempunyai identitas yang baru Bapak Ibu. Ketika kita percaya akan Yesus itu, identitas kita diubahkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, identitas kita ini sudah beda dari zaman dulu. Kalau misalkan dulu sebelum kita percaya, identitas kita adalah identitas yang dalam kegelapan. Identitas kita adalah identitas manusia duniawi. Tapi sekarang ketika engkau dan saya percaya akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai sang terang itu, identitas kita diubah menjadi anak-anak Allah. Dan kita juga menjadi anak-anak terang. Bukan perbuatan kita menentukan identitas kita dalam kekristenan, bukan. Tetapi identitas kita seharusnya menentukan perlakuan kita kepada orang lain. Kalau orang-orang duniawi ini salah, ketika mereka berbuat baik, maka orang akan bilang, oh ini orang adalah orang baik. Ketika orang berbuat jahat, orang pasti akan bilang, oh ini orang berbuat jahat. Tapi dalam kekristenan berbeda Bapak Ibu. Dalam kekristenan, identitas mendahului aktivitas. Identitas mendahului aktivitas. Teologi mendahului aksi. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau engkau anak-anak terang, kalau saya anak-anak terang, yuk mari kita berlaku sebagai terang bagi orang-orang. Bukan berlaku dulu sebagai anak terang, maka identitas kita itu melekat. Bukan. Tapi karena kita anak-anak terang, mari kita lakukan menjadi terang bagi orang-orang sekitar kita. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dia menjadi terang. Karena dia adalah sang terang itu. Sehingga kegelapan disingkapkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu.
mari kita hidup sesuai dengan identitas kita. Kita sebagai anak-anak terang, mari kita hidup sebagai orang pembawa terang itu. Memberikan kenyamanan bagi orang lain. Memberikan suatu hal yang baik bagi orang lain. Kalau identitas kita anak terang tapi perlakuan kita bukan terang, lantaran kita anaknya siapa? Mari Bapak Ibu kita belajar bersama-sama. Kita ini adalah anak-anak terang. Mari kita hidup sebagai terang bagi orang lain. Mari kita hidup sebagai terang bagi orang-orang sekeliling kita. Apalagi di tengah pandemik yang masih belum kondusif, ya. Dunia yang belum kondusif. Ada begitu banyak orang yang pikirannya picik. Ada begitu banyak orang yang masih pikirannya masih labil. Mereka hidup seenaknya sendiri. Mereka hidup dengan jalan yang seenaknya sendiri. Inilah tugas kita Bapak Ibu. Kita memberikan suatu kebenaran bagi mereka. Kita men-sharingkan apa yang benar bagi mereka yang masih berada dalam kegelapan. Bagi mereka yang masih berpikiran picik. Bagi mereka yang masih berpikiran negatif. Mari kita lakukan hal itu. Kita menjadi anak-anak terang. Sehingga kita menjadi serupa dengan gambaran terang itu sendiri. Bapak Ibu, mari kita belajar. Kita yang sudah punya sang terang itu. Mari kita meyakini bahwa sang terang itu melindungi kita, mengamankan kita, menyingkapkan segala kegelapan yang ada dalam diri kita. Dan sang terang itu memberi hidup kekal bagi kita. Dan kita harus ingat, ketika kita memiliki terang, mari kita hidup sesuai dengan identitas kita sebagai anak terang. Menerangi kegelapan, menerangi dunia. Kita boleh larut, tetapi kita tidak boleh hanyut. Kita boleh larut, tapi kita tidak boleh ikut-ikutan dengan orang-orang yang berjalan dalam kegelapan itu. Kita memang berada dalam dunia, tapi ingat, jangan sampai kehidupan kita duniawi. Kita memang masih punya daging, tapi ingat Bapak Ibu, mari jangan sampai menggunakan segala sesuatu sesuai dengan kedagingan kita. Karena kita punya identitas yang baru. Sang terang itu ada dalam diri kita. Yakinilah bahwa sang terang itu akan melindungi engkau dan saya. Yakinilah bahwa sang terang itu akan menyingkapkan segala sesuatu yang baik bagi kehidupan kita. Segala sesuatu yang benar bagi kehidupan kita. Dan yakinilah bahwa sang terang itu memberikan suatu jaminan kehidupan yang kekal bagi kita. Amin. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau telah datang ke dunia sebagai sang sumber terang itu. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur kami mempunyai Engkau. Kami bersyukur kami memiliki Engkau. Kami bersyukur sudah percaya penuh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Karena kami meyakini bahwa ketika kami hidup di dalam Engkau, kami memperoleh segala sesuatu di luar nalar kami. Di luar apa yang kami pikirkan. Dan di luar apa yang kami harapkan. Karena Engkaulah sang empunya segala sesuatu. Sudah kami miliki dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami mau melakukan firman ini menjadi anak-anak terang bagi dunia yang dalam gelap. Tolong kami Tuhan. Berikan kami hati untuk kami mengasihi orang-orang sekitar kami. Berikan kami hati untuk kami boleh terus men-sharingkan apa yang terbaik daripada Tuhan untuk orang sekitar kami. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Tolong jemaat GKK Pondok Sandra termasuk hamba-Mu ini untuk menjadi terang bagi dunia sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami berserah penuh dalam tangan kuasa-Mu. Biar tangan kuasa Tuhan menolong dan menopang hamba-Mu dan jemaat GKK Pondok Chandra. Demi Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berserah. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan segala orang percaya dari segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu silahkan duduk kembali dan saya akan memimpin di dalam doa syafaat. Bapak Surgawi, kami sungguh sangat bersyukur atas minggu ini kami boleh beribadah sekalipun kami berada di dalam tempat yang berbeda-beda. Tapi itu semuanya kami meyakini bahwa atas anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh tertanam dalam hidup kami dan kami terus meyakini bahwa sang terang itu ada dalam diri kami dan kami menjadi anak terang yang harusnya kita boleh hidup di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berserah. Tuhan, kami berdoa melalui beberapa pokok doa yang ada di gereja kami ini. Tuhan, kami berdoa untuk pertumbuhan-pertumbuhan iman yang ada di gereja kami ini. Kami menyerahkan setiap wadah-wadah yang ada. Kami berserah dalam tangan kuasa Tuhan untuk setiap wadah-wadah yang dipakai untuk menumbuhkan rasa iman jemaat, menumbuhkan iman jemaat untuk boleh bertumbuh mengenal Tuhan, baik itu melalui PW, baik itu melalui PA, baik itu melalui persekutuan doa, baik itu melalui youth, persekutuan profesi, sekolah minggu dan bahkan ibadah umum. Tuhan memberkati setiap apapun wadah yang digunakan ini boleh menumbuhkan iman jemaat semakin kuat, semakin teguh bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam Tuhan, sehingga setiap apapun yang merintangi mereka tidak goyah, tapi iman mereka tetap kuat bersama dengan Tuhan. Berkati setiap upaya-upaya lain yang ingin menumbuhkan rasa iman jemaat, baik itu melalui perenungan pribadi, baik itu melalui devosi secara pribadi, baik itu melalui pembacaan Alkitab secara pribadi. Berkati mereka, singkapkan setiap kebenaran-kebenaran yang yang ada dalam Alkitab bagi mereka, sehingga mereka boleh terus berjalan bersama sang terang, sang sumber kebenaran itu. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang lain, baik itu pergumulan kesehatan. Kami menyerahkan tangan kuasa Tuhan setiap jemaat Tuhan yang merindukan jamahan tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Iwan, suami dari Ibu Elizabeth. Kami berdoa untuk Ibu Meliana. Kami berdoa untuk Ibu Sudarsi. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang menderita sakit. Kami menyerahkan tangan kuasa-Mu. Biarlah tangan kuasa Tuhan yang kuat menolong mereka, menyembuhkan mereka. Kalau misalkan Tuhan mengizinkan mereka sembuh kembali, kayaknya Tuhan boleh terus boleh memberikan mereka kesembuhan. Tapi ketika Tuhan berkata lain, biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka untuk mereka tetap terus bersandar kepada Tuhan. Kami menyerahkan segala upaya-upaya untuk memulihkan keadaannya. Kami menyerahkan pengobatan. Kami menyerahkan setiap makanan minuman yang dikonsumsi. Kami menyerahkan setiap perawatan-perawatan. Kami menyerahkan setiap kontrol-kontrol ke dokter. Kami berserah dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah ini menjadi upaya bagi mereka, untuk mereka tetap terus berjuang, untuk boleh terus hidup dan untuk mulai terus mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berserah, kami berdoa dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk pergumulan jemaat yang dalam pekerjaan. Biarlah Tuhan menolong setiap jemaat Tuhan yang saat ini memang Tuhan masih tetap terus dalam keadaan yang tidak kondusif. Kami berdoa dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Kami menyerahkan tangan kuasa Tuhan setiap jemaat Tuhan yang bekerja. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, untuk mereka tetap terus bekerja dengan maksimal, bekerja dengan baik, dan ketika mereka bekerja menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekitar mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sekarang ini dalam studi. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang sekarang studi, baik itu melalui TK, baik itu melalui SD, SMP, SMA, kuliah. Kami berserah dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan boleh terus menolong mereka. Di masa-masa mereka masih online, biarlah Tuhan menolong mereka supaya mereka tetap menangkap pelajaran itu, sekalipun secara online. Mereka tetap terus belajar secara mandiri di rumah, sekalipun itu online tidak diawasi oleh guru-guru. Tapi mereka tetap terus belajar, mereka tetap terus berjuang untuk mereka memperoleh suatu materi, memperoleh satu ilmu untuk kelak masa depan mereka. Tuhan tolong mereka mempunyai kesadaran akan hal ini. Terima kasih Tuhan, kami berserah, kami bermohon dalam tangan kuasa Tuhan.
Tuhan. Kami menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan jemaat yang lain. Biarlah Tuhan menolong mereka. Tuhan memberkati setiap para keluarga-keluarga jemaat GKK Pondok Chandra. Sehingga mereka tetap terus menjadi keluarga yang baik. Keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga yang tetap terus menanamkan rasa iman kepercayaan kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami berserah, kami bermohon dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan setiap gereja kami yang ada di GKK Pondok Chandra. Sampai sejauh ini kami boleh terus bersyukur atas anugerah Tuhan. Kami boleh merenovasi gedung gereja kami. Kami boleh melihat perubahan demi perubahan menjadi yang lebih baik. Kami bersyukur, kami meyakini bahwa semuanya karena anugerah Tuhan. Biarlah segala sesuatu ini kami kembalikan kepada Tuhan. Dan ketika kami merenovasi gereja ini, kami juga mempunyai kerinduan untuk merenovasi setiap diri kami sehingga kami menjadi lebih baik dan menjadi lebih indah di mata Tuhan. Terima kasih setiap apapun segala upaya yang dilakukannya dari jemaat Tuhan. Kami boleh berpartisipasi melalui doa, melalui daya maupun melalui dana. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan nama Tuhan boleh disenangkan melalui pelayanan kami di GKK Pondok Chandra ini. Kami juga berdoa untuk setiap para diaken, kami berdoa untuk setiap para hamba Tuhan, biar setiap kami boleh bekerja bersama dengan baik untuk proyek ilahi, yaitu proyek Tuhan, bukan proyek hamba Tuhan, bukan proyek majelis, bukan proyek siapapun, tapi ini karena proyeknya Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Kami baru ini telah melihat ada bencana yang ada di Sulawesi dan di Kalimantan, dan ada bencana yang lain di tanah Jawa atau di tanah yang lainnya. Kami berdoa dalam tangan kuasa Tuhan, setiap orang-orang yang terdampak dalam bencana ini, kami berdoa setiap mereka, kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Di masa-masa yang tidak mudah ini, mereka tetap terus berjuang, sehingga mereka tetap terus mempunyai keiman yang kokoh bagi Tuhan, dan mereka tetap terus berjuang, punya rasa toleransi satu dengan yang lain, untuk mereka boleh terus membagi satu dengan yang lain. Tolong setiap kami Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, kami boleh menjadi terang juga bagi mereka yang membutuhkan. Tolong setiap para pemerintahan, semua aparat yang berjuang untuk memberikan penanganan secara baik bagi mereka yang terdampak. Kiranya Tuhan menolong setiap aparat, menolong setiap para kepolisian, menolong setiap pemerintah untuk memikirkan bagaimana cara yang terbaik untuk mengevakuasi setiap korban-korban yang ada, memberikan cara yang terbaik untuk mereka boleh terus memberikan suatu jaminan kehidupan yang layak bagi mereka, berikan kesehatan, kekuatan bagi setiap orang-orang yang ada. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan semuanya untuk Tuhan. Kami berdoa, kami berserah dalam tangan kuasa Tuhan, dan kami ingin menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan untuk orang-orang yang mengalami bencana ini. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan semuanya untuk Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Di masa-masa sulit ini kita juga berdoa di masa-masa pandemik ini yang masih belum usai. Tapi kami berdoa berserah dalam tangan kuasa Tuhan. Segala upaya telah kami lakukan Tuhan, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya satu yang kami bisa berbuat, yaitu bersandar kepada Tuhan. Kami mau bersandar kepada Engkau, dan kami pengen tahu apa rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Jadilah kami menjadi orang-orang yang tetap terus mengandalkan Tuhan di tengah pandemik yang saat ini masih belum usai. Terima kasih Tuhan. Kami berserah untuk para pemerintahan kami, para kepala-kepala pemimpin-pemimpin bangsa kami, menyerahkan tangan kuasa Tuhan. Biarlah mereka bersatu hati untuk memikirkan program-program yang terbaik bagi bangsa kami, sehingga bangsa ini bisa menjadi maju, bangsa ini bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain, dan bangsa ini boleh menjadi teladan bagi orang-orang sekitar, dan nama Tuhan boleh dimuliakan melalui anak-anak Tuhan di dalam kepemimpinan bangsa kami ini. Jadikan mereka menjadi terang bagi setiap orang-orang yang masih berada dalam gelap, dalam bangku-bangku pemerintahan, dalam kepemimpinan pemerintahan. Biarlah Tuhan menolong setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terakhir kami menyerahkan persembahan kami yang akan kami berikan. Biarlah persembahan kami ini bisa menjadi bau yang harum di mata Tuhan, dan persembahan ini bisa dipergunakan untuk pelayanan Tuhan di GKK Pondok Chandra ini. Terima kasih Tuhan, kami berserah, kami bermohon hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Biar sesuai dengan kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan doa-doa kami ini. Amin.
Sungguh kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati setiap kita. Saya undang jemaat untuk mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan tapi tidak bisa transfer, bisa menghubungi Kak Daya ataupun Kak Wika. Dan bagi yang bisa transfer, bisa mentransfer di rekening di bawah ini. Sambil kita nyanyikan, berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok, dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Ya, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sambil naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Mari kita pulang, kita arahkan hati kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Silakan duduk, doa teduh.